Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu, sekarang Ibu mau jelasin materi baru. Ini materi kedua ya berarti ya. Terus habis materi ini minggu depan kita ulangan ya. Jadi ini materi terakhir untuk bab ini, terus habis itu kita ulangan. Terus jangan lupa materinya, soal-soal di video ini tolong dikerjain, ditulis kayak biasa di buku ya. Atau gini deh, kalau emang kalian nggak mau nulis, capek lah, boleh diketik, tapi harus ditempel di buku. Kalau nggak ditempel di buku, nggak mau saya, nanti hilang kertasnya, nggak tahu kemana, ntar nggak kalian baca. Jadi kalau mau diketik aja, nggak masalah, tapi harus tempel di buku gitu. Nanti fotonya kegecerin, tempel di buku, jangan yang diketik. Oke. Terus sebelum kita lanjut materinya, kemarin kan ada yang sempat bingung ya sama soal skala prioritasnya ya. Sebenarnya sih saya nggak bilang itu benar atau salah ya. Namanya skala prioritas itu kan adalah sesuatu yang menurut kita paling penting sampai tidak paling penting. Kan kalau menurut kita pribadi, sesuatu yang paling penting dan sesuatu yang paling tidak penting, setiap orang berbeda-beda gitu. Jadi makanya nggak ada yang saya salahin gitu, selama alasannya valid atau alasannya benar. Oke, skala prioritas sebenarnya selama alasan kalian bisa saya terima di jawabannya ya saya kasih nilai bagus kok, nah aja gitu. Terus kemarin anak-anak yang belum ngumpulin tugas sama yang soal skala prioritasnya belum ditulis, itu nilainya saya kasih kurang bagus ya, sekitaran 40 sampai 50. Soalnya soal skala prioritas itu saya kasih 50. Itu diperbaikin ya, nanti biar nilainya saya perbaikin. Kalau kalian nggak perbaikin ya berarti nilainya ya segitu. Oke, langsung aja kita ke materi selanjutnya ya. Jadi pertama kita review dulu ya, terus habis itu nanti ada penjelasan materi dari saya, terus ada kuis lagi kayak biasa, baru penutup. Oke, kita review dulu ya. Kemarin kita udah belajar tentang pengertian ekonomi. Masih ingat ya, pengertian ekonomi itu adalah di mana, kenapa sih ada ilmu ekonomi gitu kan? Karena ekonomi itu suatu ilmu yang mengajarkan kita untuk memakai sumber daya yang ada gitu loh. Jadi gimana caranya kita memenuhi kebutuhan dengan memakai sumber daya yang ada, itu ekonomi gitu ya. Oke. Kita next lagi, kemarin sudah belajar kelangkaan juga ya. Masih ingat ya, jadi kelangkaan itu adalah di mana sumber daya alam kita itu lebih sedikit daripada keinginan kita atau permintaan kita gitu. Biasanya kan waktu awal pandemi ya, kemarin saya contohin ya kan, masker tiba-tiba permintaannya melonjak tapi yang jual nggak ada ya. Nah itu karena sumber daya alamnya terbatas. Terus yang ketiga itu ada skala prioritas ya, mana yang kita anggap paling penting sampai kita anggap paling tidak penting gitu. Yang terakhir ada biaya peluang. Biaya peluang itu sesuatu yang kita korbankan ketika kita memilih sesuatu yang lain. Oke, itu reviewnya. Lalu kita lanjut ke materi ya. Sekarang kita lanjut ke materi. Oke, Ibu mau nanya dulu ya. Kalian pernah nggak sih mengeluarkan uang secara rutin? Jawabannya pasti pernah ya. Nggak ada yang nggak pernah ngeluarin uang secara rutin. Bahkan anak kecil pun ngeluarin uang secara rutin ya. Anak bayi gitu kan pasti beli susu dan lain-lain ya. Sampai kalian dewasa pasti kalian ada pengeluaran secara rutin, itu pasti.
Nah, pengeluaran secara rutin itu dinamakan dengan biaya sehari-hari atau trade-off. Jadi, trade-off itu apa sih? Trade-off itu adalah biaya yang dikeluarkan seseorang karena kegiatan ekonomi. Jadi, kalau misalkan kamu beli makan nih, kamu ngeluarin duit, ya itu namanya biaya sehari-hari atau trade-off gitu. Terus kalau kamu beli pulpen, kamu ngeluarin duit, ya berarti itu biaya sehari-hari atau trade-off gitu ya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Budi bekerja di perusahaan swasta dengan gaji 3 juta per bulan. Jadi dia punya gaji 3 juta per bulan ya. Gaji 3 juta. Ia ingin membuka usaha restoran sendiri dengan perkiraan pendapatan per bulan 5 juta dengan membeli bahan 1.500.000, gaji karyawannya 2 juta dan biaya lain-lain 500. Oh, ini salah. Ini bukan biaya pulang ya. Saya ganti dulu biaya sehari-hari. Jadi, biaya sehari-hari yang dikorbankan Budi itu berapa sih? Nah, di sini kita bisa lihat ya, dia kan pengen buka usaha restoran sendiri. Nah, di sini yang dia keluarin tuh apa aja untuk membuka restoran sendiri? Ada membeli bahan, ya di sini ada membeli bahan yang 1.500.000, terus ngegaji karyawan, terus juga biaya lain-lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan biaya sehari-hari, gitu loh. Jadi membeli bahan itu 1.500.000, ngegaji karyawan 2 juta, dan biaya lain-lainnya adalah 500. Jadi biaya sehari-harinya berapa? Biaya sehari-harinya adalah 1.500.000 ditambah dengan 2 juta ditambah dengan 500. Jadi jawabannya adalah yang D ya, 4 juta. Jawabannya yang D, 4 juta, gitu ya. Jadi biaya sehari-hari itu adalah biaya yang kita pilih. Jatuhnya tuh biaya yang kita pilih. Kan kalau biaya pulang itu kan biaya yang tidak kita pilih ya. Tapi kalau biaya sehari-hari itu biaya yang kita pilih. Nah, di sini kan kalau di soal ini biaya peluangnya. Kalau di soal ini biaya peluangnya si Budi ini kan 3 juta ya. Kan dia kerja di perusahaan swasta, tapi dia pengen buka usaha restoran sendiri, 5 juta. Berarti kan dia milih buat buka restoran sendiri dong, jadi biaya pulangnya adalah 3 juta. Nah, kalau biaya sehari-hari itu adalah biaya yang dipilih. Nah, ketika dia membuka restoran, ini biayanya berapa aja nih? Dari membeli bahan, gaji karyawan, dan biaya lain-lain gitu. Jadi jawabannya adalah 4 juta. Jadi biaya yang dipilih ya. Oke. Kita next. Nah, jadi apa sih bedanya biaya peluang dengan biaya sehari-hari atau trade-off? Tadi sudah Ibu jelasin ya. Jadi, biaya peluang itu tadi adalah biaya yang tidak kita pilih. Kalau trade-off, biaya yang kita pilih. Jadi berbeda. Ibu ulangin ya, biaya peluang adalah yang tidak kita pilih. Kalau biaya sehari-hari adalah yang kita pilih. Gitu. Tapi kalau biaya sehari-hari itu bukan pendapatannya ya, bukan gajinya yang kita lihat, tapi biaya yang kita keluarkan untuk mendapatkan gaji itu. Gitu. Oke ya. Nah, biaya peluang itu biasanya disebut biaya implisit. Nama lainnya ya. Nah, kalau trade-off biasanya disebut sebagai biaya eksplisit. Gitu. Oke, kita next. Oke, ini kuisnya ya. Kalian bisa langsung catat. Ini kuis 8. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan di screenshot ya. Oke, kita lanjut ke kuis 9. Saya kasih waktu 5 detik lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan di screenshot. Lalu lanjut ke kuis yang mari menganalisis. Nah, ini juga dikerjain ya. Saya kasih waktu untuk screenshot 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita next ke materi berikutnya. Sekarang kita masuk ke motif ekonomi. Jadi gini.
saat kita beli sesuatu, ya kan, kayak misalkan kalian beli makanan, kalian pasti punya motif gitu loh, kenapa sih kita beli makanan gitu loh. Nah, alasan kita membeli makanan itu dinamakan dengan motif ekonomi. Kenapa sih kamu tuh beli makanan ya? Karena kamu lapar. Nah, itu motif ekonomi gitu ya. Jadi alasannya kenapa kita melakukan tindakan ekonomi. Kenapa kita beli makan, kenapa kita membeli mobil, kenapa kita beli rumah, kenapa kita bangun rumah, itu pasti ada alasannya gitu ya. Jadi motif ekonomi itu apa? Motif ekonomi itu adalah keinginan atau alasan untuk melakukan tindakan atau kegiatan yang ada hubungannya dengan ekonomi gitu ya. Nah, motif ekonomi itu dibagi dua. Ada motif intrinsik, ada motif ekstrinsik. Bedanya apa sih? Bedanya kalau in berarti motif dari dalam diri kita sendiri nih, atas kemauan kita sendiri. Kalau ekstrinsik atas dorongan luar. Nah, bedanya apa sih, Bu? Bedanya gini. Kalau intrinsik, kamu lapar. Itu kan berarti dorongan dari diri kamu sendiri kan, kamu lapar. Akhirnya kamu beli makan. Nah, itu intrinsik. Dorongan dari diri kamu emang karena kamu lapar gitu loh. Nah, kalau ekstrinsik itu dorongan dari luar gitu loh. Padahal sebenarnya kamu nggak butuh banget sama barang itu, tapi karena mungkin kamu lihat teman kamu punya, atau kamu lihat lagi ngetren, akhirnya kamu beli, padahal itu barang nggak terlalu penting. Contohnya kayak, kamu udah punya handphone nih, handphone kamu bagus. Terus kamu lihat teman kamu pakai iPhone. Terus kamu jadi pengen beli iPhone. Nah, itu namanya adalah unsur atau motif ekstrinsik. Motif dari dorongan lingkungan, dari teman kamu, dan lain-lain gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, kita next lagi, prinsip. Kamu kalau misalkan hidup pasti punya prinsip ya. Kalau saya hidup juga punya prinsip gitu. Semua orang hidup juga punya prinsip. Begitupun dengan ekonomi. Ekonomi juga punya prinsip. Apa sih prinsip ekonomi itu? Prinsip ekonomi itu adalah pedoman bertindak untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan maksimal dengan pengorbanan atau modal tertentu. Atau gampangnya, prinsip ekonomi itu adalah kita berusaha untuk mencapai hasil sebesar mungkin dengan mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Jadi biayanya itu seminimal mungkin. Jadi gini, kenapa sih kalian jualan? Apa motif kalian jualan? Pasti kalian pengen punya uang banyak ya kan? Punya uang banyak. Gimana caranya punya uang banyak? Caranya punya uang banyak ya berarti kan kita harus meminimalkan biaya kita gitu kan. Kita harus meminimalkan biaya untuk berjualan kan. Biasanya kalau berjualan kan kita butuh yang namanya biaya buat promosi dan lain-lain ya kan. Itu pasti kita minimalkan biayanya agar kita bisa dapat keuntungan segede-gedenya. Nah, itu prinsip ekonomi dan prinsip hidup kita mungkin kayak gitu ya. Gimana caranya kita bisa menekan pengeluaran kita, tapi kita bisa dapat hasil yang sebaik-baiknya. Atau contoh lainnya gini deh. Kalian kalau misalkan ada barang diskon sama barang gak diskon, milih mana? Pasti milih barang diskon kan? Nah, berarti kan kalian otomatis sudah menerapkan prinsip ekonomi. Karena kalian pengen mengeluarkan biaya yang seminimal mungkin. Gitu. Nah, ketika kalian memilih nih antara baju diskon sama baju nggak diskon, ternyata kualitasnya sama gitu kan. Nah, ketika kualitasnya sama, berarti kan kalian bisa dengan baju diskon itu kan kalian bisa ngeluarin biaya minimal ya kan, karena dapat diskon terus hasilnya maksimal. Maksudnya kualitasnya itu sama aja dengan yang gak diskon kayak gitu. Itu kalau kalian udah kayak gitu berarti kalian sebenarnya dalam kehidupan kalian udah menerapkan yang namanya prinsip ekonomi gitu. Oke, ini kuis terakhir ya. Ini silahkan dicatat juga ya di buku. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5.
Oke, itu dulu penjelasan Ibu hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ada final exam atau ulangan harian ya. Nanti Ibu kasih tahu lah ulangan hariannya via apa. Jadi persiapkan diri kalian. Pokoknya ulangannya saya hanya buka dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi lah. Ya, jadi nggak lama-lama ulangannya. Dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi jangan ada yang ketiduran, jangan ada yang alasan macam-macam, kecuali memang koneksi internetnya atau apanya bermasalah. Ya, itu akan saya tolerir. Oke ya. Oke, cukup sekian materi dari Ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Lalu dikumpulkan kayak biasa ya via GCR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.